Halo adik-adik semuanya yang ada di rumah. Apa kabar? Kakak percaya bahwa semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan itulah yang menjadi harapan kakak buat adik-adik semuanya. Kita dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Hari ini kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita. Mari adik-adik, semuanya siap. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji-muji Tuhan yang sudah begitu baik dalam kehidupan kita semua. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Mari adik-adik, kakak mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Mari kakak mengajak adik-adik semuanya yang ada di rumah, kita menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah menjaga, yang sudah memelihara kehidupan kita, yang sudah melindungi kita senantiasa. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena Tuhan Yesus
yang ada bersama-sama dengan kita, terus menyertai kehidupan kita. Mari adik-adik semuanya kita menaikkan ucapan syukur kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan atas segala kebaikan, bahkan untuk setiap berkat-berkat yang Dia berikan kepada kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyembahmu Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus, kami agungkan Engkau, sebab Engkau sangat baik dalam hidup kami. Engkau sangat baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat segala berkat-berkat-Mu, buat segala pemeliharaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Buat kasih karunia-Mu yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik semuanya kita lipat tangannya dan tutup mata. Kita akan berdoa. Kakak akan berdoa untuk membuka ibadah kita pada hari ini. Puji Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh ya Tuhan Yesus menikmati persekutuan indah dengan Tuhan. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah, kami boleh memuliakan Tuhan. Sebab Tuhan yang sudah menjaga, memelihara kami hingga kami boleh ada sampai saat ini. Kami mau ya Tuhan Yesus beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu kami memohon pimpinan Tuhan untuk ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan Yesus. Biar kiranya Engkau yang memberkati setiap kami semua yang ikut ambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terima kasih, kami akan memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik semuanya. Kita akan memuji-muji Tuhan sebab Dia adalah Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Amin. Oke, hari ini kita mau jalan-jalan. Nah, jalan-jalan dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Oke, jalan serta Yesus. Haleluya. Jalan
berjalan terus bersama Yesus. Kakak percaya kita semua, adik-adik semuanya, kita mau berjalan serta dengan Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kita masih mau memuji Tuhan, amin. Oke, selanjutnya kita akan berolahraga. Adik-adik semua siap berolahraga? Kita akan mengepak-ngepakkan sayap kita seperti burung Raja Wali. Oke, dikepak-kepakkan sayapnya. Siap adik-adik? Sayap kita bergoyang-goyang, kita berolahraga, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita punya tubuh yang sehat, kita pakai untuk memuji Tuhan. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan? Amin. Oke, kita kali ini mau mendaki-daki. Adik-adik siap? Oke, siap ya? Kudaki-daki. Haleluya. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita semua. Amin. Ada bersama dengan kakak, ada bersama dengan adik-adik semuanya. Baik di dalam keadaan suka maupun di dalam keadaan duka. Puji Tuhan. Oke. Selanjutnya kita akan mempersiapkan diri kita. Kita siapkan hati kita. Kita mau menerima firman Tuhan. Oke, adik-adik semuanya, kita siapkan kehidupan kita,
hati, pikiran, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan datang untuk memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Allah. Haleluya. Sungguh-sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Saya ingin dengar cerita. Haleluya. Ku ingin dengar cerita. Amin. Haleluya. Tentang kemuliaan Allah. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Adik-adik semuanya, mari kakak mengajak kita untuk lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan Tuhan lewat puji-pujian kami. Kami percaya bahwa setiap puji-pujian kami itu sudah naik dan menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Engkau adalah Tuhan yang bertata di atas setiap puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini kami akan siapkan hati kami akan siapkan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kami dengarkan itu boleh tertanam dalam hati kami, dan itu bertumbuh bahkan menghasilkan buah yang melimpah-limpah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom, apa kabar adik-adik? Kita harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja, dan kita doakan senantiasa adik-adik selalu sehat. Puji nama Tuhan, bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang baik, yang selalu menyertai kehidupan kita semua. Bukti nyata kalau kita sampai saat ini karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, telah memuji dan memuliakan akan nama Tuhan, dan kita telah menyembah Tuhan. Kita keyakinan percaya bahwa setiap pujian dan penyembahan yang adik-adik telah naikkan, semua itu memberkati kehidupan adik-adik, bahkan boleh menyenangkan Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kakak undang adik-adik yang ada di rumah untuk membuka Alkitabnya masing-masing, dan kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Yaitu kita buka bersama-sama di dalam kitab Daniel. Jadi kita akan bacakan di Daniel 1. Daniel 1 dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-21. Tapi kita akan bacakan mulai dari ayat yang ke-17. Jika adik-adik sudah dapat, kita akan tunggu sampai adik-adik mendapatkan ayatnya. Puji Tuhan. Dan saat ini kita akan baca bersama-sama. Jadi adik-adik perhatikan dalam Alkitab, dan kita akan baca di ayat yang ke-17.
Daniel 1 ayat yang ke-17, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Puji nama Tuhan. Jadi pada saat ini kita akan belajar dengan firman Tuhan, yaitu mengisahkan yaitu Nabi Daniel bersama dengan ketiga kawannya. Tuhan, jadi pada masa pemerintahan Raja Yoyakim atau di Yehuda, datanglah yaitu Nebukadnezar menyerang mengepung Yerusalem serta membawa sebagian perkakas dari rumah Allah ke Senir. Jadi Raja Nebukadnezar pun meminta kepala istana bernama Aspenas untuk membawa beberapa orang dari keturunan raja dan bangsawan. Jadi pada saat itu ketika si Raja Babel ini datang ke Yehuda mengepung, pada saat itu bangsa Israel dibawa ke pembuangan. Jadi pada saat itu Raja Babel itu menyuruh kepada anak buahnya, yaitu kepada Aspenas, kepala istana, untuk menyeleksi pada saat itu, menyeleksi orang-orang yang memiliki perawakan yang baik, pinter pada saat itu, dan di situ terdapat Daniel dan ketiga kawannya, yaitu Misael, Azaria, dan Hanaya. Mereka adalah keturunan Israel yang ikut dalam pembuangan ke Babel. Mereka adalah anak-anak muda yang berperawakan baik. Seperti yang tadi, mereka itu berhikmat dan berpengetahuan. Mereka dipilih untuk masuk ke dalam kelompok orang yang berpengetahuan yang akan dididik selama 3 tahun dan kemudian mereka akan bekerja mengabdi kepada raja. Jadi Daniel bersama dengan tiga temannya itu dipilih untuk dididik untuk bekerja kepada raja. Mereka dilatih secara khusus di lingkungan istana. Pemimpin istana kemudian memberi nama lain kepada keempat pemuda itu, yaitu Daniel dinamai Belshazzar, dan Hanaya dinamai Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Termasuk dalam kelompok orang ini, salah satu keistimewaannya adalah mereka berhak menyantap dan minuman dari meja makan sang raja. Jadi keistimewaan dari orang-orang pilihan ini yaitu mereka itu mendapatkan fasilitas yang raja miliki, menikmati fasilitas raja pada saat itu. Termasuk dalam kelompok orang yang pilihan ini. Jadi mereka itu dikasih apa yang raja makan, mereka juga makan itu. Apa yang raja minum, mereka juga minum itu. Tetapi Daniel dan kawan-kawannya itu berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan dan minuman raja. Jadi pada saat itu si Daniel bersama dengan ketiga temannya itu tidak mau mengkonsumsi apa yang ditawarkan oleh kepala istana raja itu, saudara. Sehingga kita boleh belajar bahwa godaan kemewahan santapan raja tidak membuat goyah dan kompromi. Jadi si Daniel ini dan keempat temannya ini tidak mau menikmati apa yang pada saat itu raja tawarkan kepada mereka. Padahal itu merupakan hal yang sangat nikmat, namanya juga santapan raja, makanan raja punya hikmat karena dikhususkan. Allah telah meluluhkan hati pemimpin pegawai istana sehingga mengikuti permintaan Daniel, yaitu tidak menajiskan dirinya meskipun mereka hanya menyantap sayuran dan air putih, tetapi pembelaan Allah nyata bagi mereka. Jadi si Daniel ini bersama dengan ketiga temannya itu hanya memakan sayuran dan air putih saja, karena mereka tahu pada saat itu adik-adik bahwa makanan yang ditawarkan oleh istana pada saat itu, kalau
anak, tapi mereka tahu bahwa itu telah bahkan pada dewa-dewa Raja Babel pada saat itu. Jadi mereka tidak mau karena mereka tahu itu merupakan hal yang berdosa di mata Tuhan. Setelah diadakan percobaan selama 10 hari dan kemudian diuji, maka perawakan mereka lebih baik dan kelihatan lebih gemuk. Allah juga mengaruniakan pengetahuan dan kepandaian kepada mereka. Tetapi kalau kita boleh lihat di situ adik-adik, bagaimana penyertaan dan pertolongan Tuhan tetap menjadi bahagian Daniel dan 3 temannya. Jadi pada saat itu Daniel dan 3 temannya itu makan sayur air putih, tapi di situ kita melihat bagaimana firman Tuhan bilang bahwa Daniel itu memiliki bersama dengan temannya itu memiliki perawakan yang lebih baik. Mereka dikaruniakan hikmat, pengetahuan, membuktikan pertolongan Tuhan menjadi bagian kehidupan Daniel. Oleh pertolongan Tuhan setelah lewat masa ditentukan raja, maka didapatilah tidak ada yang melebihi hikmat dan kepandaian mereka. Daniel dan kawan-kawannya bekerja pada raja. Kita katakan bahwa dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, dapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerjaannya. Jadi kuasanya mereka akan dipilih. Jadi ada banyak, kalau ada banyak dan jika mau diseleksi, mau dipilih siapa yang akan bekerja di istana raja itu, dan didapatinya itu yang terpilih adalah Daniel dan ketiga temannya yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego. Bahkan firman Tuhan katakan mereka itu 10 kali lebih pintar dari orang-orang yang bersama-sama yang mengikuti pelatihan pada saat itu bersama-sama dengan mereka. Jadi yang ada di rumah, cerita ini kita boleh belajar dari sifat, kita boleh belajar sifat pejuang dari tokoh Daniel dan ketiga temannya, yaitu mereka itu memiliki iman dan percaya yang kuat kepada Tuhan. Belajar iman yang kuat. Kita mau belajar, mereka rajin belajar, mereka juga mau menjaga kesehatan mereka. Bahkan kita boleh belajar bahwa Daniel bersama ketiga temannya ini memiliki sifat yang tidak mau kompromi dengan hal yang jahat di mata Tuhan. Terus mereka juga bertanggung jawab dengan tugas dan pekerjaannya. Bahkan mereka hidup takut akan Tuhan. Jadi boleh belajar juga bahwa Daniel dan 3 temannya ini dapat hidup takut akan Tuhan. Bahkan kalau kita belajar juga di sini adik-adik, kita boleh belajar melihat bahwa sifat Tuhan yang Tuhan tunjukkan pada Daniel dan pada 3 temannya di sini, bagaimana itu menunjukkan adalah Tuhan yang selalu menyertai, bagaimana Tuhan menyertai kehidupan Daniel dan 3 temannya, walaupun pada saat itu mereka makan sayur dan air putih saja, tapi Tuhan menyertai mereka. Bahkan Tuhan memberikan kemampuan kepada mereka. Terus Tuhan mengasihi mereka. Kita boleh belajar bahwa Tuhan juga pengasih. Dari cerita ini kita belajar bahwa Tuhan itu pengasih. Bahkan Tuhan mengangkat dan memuliakan hambanya. Dan kita boleh belajar yang terakhir adalah Tuhan yang penyelamat. Jadi banyak pelajaran yang kita boleh ambil dari cerita Daniel ini, adik-adik. Daniel dan 3 temannya ini, adik-adik. Jadi pernahkah kita ditawarkan untuk melakukan hal-hal yang istilahnya dosa, mungkin dosa yang mungkin dosa kecil, kayak mungkin bohong ataupun hal-hal yang istilahnya dosa atau dosa putih. Sekarang kita juga suka berkompromi dengan hal-hal tersebut yang berbau, yang
berbau dosa dengan alasan kebaikan. Kalau kita belajar, tadi kita boleh belajar Daniel dan kawannya, kita tahu bahwa itu tidak tergoda pada saat itu, walaupun berada dalam kemewahan istana. Mereka bisa menikmati bahan kenikmatan pada saat itu karena mereka berada di istana, mereka dikasih fasilitas apa yang raja dapati, mereka juga dapat itu. Tetapi kita boleh melihat bagaimana sifat yang ditunjukkan oleh seorang Daniel dan tiga temannya itu, mereka tidak berkompromi dengan hal itu. Mereka tetap hidup di dalam kekudusan. Mereka tetap hidup sesuai dan seturut kehendak daripada Tuhan. Mungkin saja itu pada saat itu bisa mereka berpikir pada saat itu karena mereka khususkan dilatih atau diajar secara khusus, mungkin mereka bisa berpikir kita makan aja ini, lagian orang Israel tidak melihat kita. Tetapi di situ terbukti kuat. Di situ kita boleh lihat bahwa iman Daniel dan ketiga temannya itu terbukti kuat, yaitu tetap melakukan firman Tuhan, tidak berkompromi sekalipun tidak ada yang melihatnya karena mereka hidup takut akan Tuhan. Jadi adik, marilah kita belajar bersikap seperti dengan Daniel dan tiga temannya lakukan. Maka jika kita melakukan seperti itu, seperti Daniel dan tiga temannya lakukan, maka Tuhan akan membela dan mengangkat, bahkan memuliakan kita di antara lain. Bahkan sini juga mengajarkan kita, mungkin adik-adik siapa yang suka makan sayur dan minum air putih. Nah, adik-adik, sayur dan air putih itu merupakan makanan yang menyehatkan. Ada cerita di Alkitab yaitu Daniel dan tiga temannya yaitu Hanaya, Misal dan Azaria memilih hanya makan sayuran dan minum air putih daripada menyantap daging dan minum anggur yang dihidangkan dari meja makanan Raja Nebukadnezar, karena mereka melanggar hukum Tuhan. Karena kita tahu sudah jelaskan tadi bahwa karena makanan itu sudah dicemari, dipersembahkan kepada dewa-dewa Raja Babel. Namun kita boleh melihat situ Tuhan menolong keempat orang itu, yaitu jadi kita melihat mereka tambah sehat, gemuk, teman-teman bilang mereka berperawakan yang baik, yang sama-sama belajar di istana. Bahkan akhirnya katakan mereka itu didapati 10 kali lebih pintar daripada orang-orang yang bersama dengan mereka pada saat itu. Jadi kalau kita melihat ini hebat pertolongan Tuhan. Yang pertama, hebat juga apa yang dilakukan Daniel. Tapi kita yakin dan percaya bahwa ketika Daniel dapat melakukan hal itu, dia tetap dapat taat, dia tetap menjaga kekudusannya, semua karena pertolongan dan kebaikan Tuhan saja. Karena mereka mau taat. Mereka taat, mereka mau untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Begitu halnya dengan adik di rumah, marilah untuk selalu dapat menuruti kebenaran firman Tuhan, yaitu tidak berkompromi dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Karena kakak yakin dan percaya bahwa ketika adik-adik mau hidup taat, mau hidup dalam kekudusan Tuhan, Tuhan yang akan senantiasa menyertai kita, Tuhan yang akan senantiasa melindungi kita di dalam pertumbuhan kita, di dalam studi kita. Tuhan yang akan senantiasa memberkati kita. Puji nama Tuhan, dalam menjadi kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang sudah kita dengarkan itu memberkati kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari adik-adik semuanya, kakak mengajak kita kembali untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan
baik. Kami bersyukur buat ibadah, buat persekutuan yang indah ya Tuhan. Kami boleh ya Tuhan memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan kami sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, kami berdoa biar kiranya ya Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengarkan itu boleh tertanam, boleh bertumbuh, menghasilkan buah yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa mengaruniakan kepada kami setiap anak-anak-Mu, ya Tuhan, Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk menjadi pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kami bersyukur, kami akan menutup setiap rangkaian ibadah kami yang sudah kami jalani ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk ya Tuhan, gereja kami, Tuhan Yesus memberkati, gembala kami, semuanya diberkati oleh Tuhan, bahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan dari rayon A sampai rayon F ya Tuhan Yesus. Tuhan Engkau memberkati, bahkan bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar Engkau memakai mereka untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas bangsa kami ini. Terima kasih, bahkan setiap kami anak-anak-Mu, kami semua diberkati oleh Tuhan dalam segala aktivitas kami, dalam segala kegiatan kami. Sepanjang minggu yang akan kami lalui, kami mau menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa bersama-sama dengan Tuhan kami akan melewati ya Tuhan Yesus setiap tantangan yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati keluarga-keluarga kami dalam segala hal, dalam setiap usaha, pekerjaan mereka. Tuhan Yesus senantiasa menolong. Terima kasih, kami bersyukur, kami menutup rangkaian ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, adik-adik semuanya, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.